Hancurnya dua perisai bundar ini menunjukkan bahwa tindakan balasan Feng Tianxing telah gagal. Namun setelah bertahan beberapa saat, dua perisai bundar hancur, dan tombak yang dipenuhi langit jatuh perlahan. Bisa dikatakan badai baru saja dimulai. Dalam raungan yang memekakkan telinga, Feng Tianxing sepertinya mendengar klik yang tajam itu. Perisai putaran ketiga rusak, diikuti oleh keempat, kelima, keenam. Perisai bundar berkobar 7 lapis tidak bisa menghentikan 5 nafas hukuman surga. Pengemudi terakhir. Jika perisai bundar juga hancur, Feng Tian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dan pada saat itu, tubuhnya akan menghadapi hukuman surga. Inkarnasi Tiadao dengan tenang menurunkan tombak ke sisinya. Sungguh konyol dan menyedihkan bagi manusia biasa untuk mencoba memprovokasi jalan surga. Mereka tidak tahu apa itu langit, dan mereka mencoba bertarung dengan sia-sia. Tombak di langit masih berjatuhan seperti badai hujan yang melambat. Melihat dunia ini, itu semua adalah kekuatan surga yang perkasa, dan itu semua adalah hukuman surga. Lysidor belum mengalami putaran pertama ledakan, dan paman ketiga telah muncul di sampingnya, membawa Lysidor ke langit, dengan hati-hati menghindari tombak yang jatuh, karena takut sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan keduanya hancur berantakan. Dor, apa yang kamu provokasi? Mengapa itu semua adalah kekuatan surga? Lysidor bahkan lebih dirugikan. Bukan aku. Ya, itu Feng Tianxing. Paman San tertegun sejenak. Tidak mungkin. Dia hanyalah iblis. Bagaimana dia bisa begitu menyinggung surga? Dia pasti telah melakukan sesuatu yang surga tidak izinkan. Ayo pergi. Pintu keluar angkasa masih ada. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jalan surga sangat sembilan. Dan itu akan meninggalkan secerca kehidupan bagi semua makhluk hidup. Dan pintu keluar adalah kesempatan kita untuk bertahan hidup. Mengandalkan keterampilannya yang luar biasa, paman ketiga menghindari sekumpulan tombak panjang yang jaraknya tidak lebih dari setengah meter, dan terbang menuju pintu keluar sepenuhnya. Pada saat ini, Liu Sedur tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Feng Tianxing menghilang dengan enggan. Klan iblis ini, ketika dia akan mengalami bencana seperti itu, tidak menariknya ke dalam air, tetapi meninggalkan harapan terbesar untuk bertahan hidup padanya. Dengan banyak pemikiran di dalam hatinya, Liu Sedur tidak peduli tentang hal lain, dan langsung mengirimkan suara ke posisi Feng Tianxing. Keluar dari alam rahasia mungkin merupakan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika saya tidak memiliki transmisi suara, kamu dapat melarikan diri dari sini, dan kamu harus bertahan hidup. Dengan keengganan untuk menyerah, Lysidor langsung dibawa kembali ke pintu keluar alam rahasia oleh paman ketiga, melangkah ke dalamnya dengan satu langkah, dan meninggalkan dunia seperti api penyucian itu. Liu Sedor menoleh ke belakang lagi, dan melihat bahwa dunia di sisi itu telah diselimuti cahaya kemasan gelap, dan di tanah, dia dapat dengan jelas melihat hukuman dewa yang mereka temui. Tanah menipis dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan puing-puing tanah bahkan langsung berubah menjadi energi sihir dan tersebar. Sisi dunia ini akan sepenuhnya kembali ke kehampaan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat dari jauh dan berdoa dalam hati. Feng Tianxing, cepat kabur. Dengan lapisan pelindung ketujuh, yang merupakan lapisan pelindung terakhir yang paling keras, retakan halus muncul. Feng Tianxing tahu bahwa waktunya hampir habis. Entah mengumpulkan cara baru dan mencoba untuk tetap berada di bawah hukuman Tuhan untuk sementara waktu, atau menyerah begitu saja. Adapun transmisi suara Lysidor, dia mendengarnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi situasi saat ini telah menekannya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak, dan fakta bahwa kesadaran Kaisar Iblis belum jelas sudah cukup baginya untuk merasa lebih baik. Senior, kamu kalah, terima takdirmu. Ras Iblis akan terus ada di dunia, dan kamu akan dikenang olehku. Nada Demon Emperor cukup serius. Hanya karena desain kebuntuan kali ini, Kaisar Iblis berpikir bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan patut dipuji bahwa Feng Tianxing dapat berpikir untuk menggunakan metode rahasia untuk secara paksa menarik kesadarannya keluar. Ketenangan dalam menghadapi bahaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Feng Tianxing melihat bahwa perisai putaran terakhir akan gagal, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Selamat tinggal, fanboy kecilku. Kesadaran Demon Emperor tiba-tiba terasa buruk. Nafas suci yang gelisah memanggang kesadarannya menjadi sedikit kebingungan. Tunggu, hukuman Tuhan. Kesadaran Kaisar Iblis tiba-tiba terbangun. Feng Tianxing menarik kesadarannya keluar dari tubuhnya. Bukankah dia akan menjadi tameng Feng Tianxing? Anda. Sebelum kata-kata Kaisar Iblis jatuh, tombak hukuman surga yang jatuh langsung membunuh kesadaran Kaisar Iblis. Sampai saat ini, Feng Tianxing menarik tangannya dan berdiri tegak. Semuanya berakting. Feng Tianxing memang bisa sepenuhnya membersihkan kesadaran Kaisar Iblis. Tapi bagaimana bisa lebih mudah untuk meminjam jalan surga? Yang diperlukan hanyalah sedikit keterampilan akting dan sedikit kungfu untuk menghapus kesadaran Kaisar Iblis.
sementara cara lain akan menghabiskan banyak energi sihir, aura, dan kesadaran. Lagi pula, itu adalah Kaisar Iblis, yang tidak mudah bagi Feng Tianxing, dan dia tidak hanya ingin berurusan dengan kesadaran Kaisar Iblis. Saat kesadaran Demon Emperor terhapus, energi iblis hitam legam bertahan ke atas, menyelimuti tubuh Feng Tianxing. Tapi kali ini, Feng Tianxing hanya memblokir serangan Tiadao. Jatuhnya tubuh gunturnya sendiri bukanlah kematian yang tidak berharga. Sebelum jatuh, tubuh Dewa Petir telah selesai menyelidiki informasi Dao Surga yang cukup dan terperinci, dan mengirim mereka kembali secara penuh. Dan avatar manusia juga telah melakukan ini. Satu hal yang jelas terekam dalam dua informasi tersebut, serangan mereka terhadap Golden King Beast memang berkurang hingga 80%, atau bahkan lebih. Tetapi serangan terhadap mereka oleh Golden King Beast tidak meningkat menjadi 8 kali lipat. Rao adalah jalan surga, dan terkadang dia terikat oleh aturannya sendiri. Mustahil baginya untuk memenuhi kedua syarat itu sekaligus. Cara terbaik untuk menghadapi inkarnasi surga adalah bertahan. Dengan inkarnasi Tiadao, monster yang hampir tidak memiliki batasan aura dan energi sihir, mereka terlibat dalam pertempuran pertahanan tanpa akhir. Dengan cara ini, bagaimanapun, itu dapat menunda lebih banyak waktu. Inkarnasi Tiadao mengerutkan kening. Dia merasakan jatuhnya Kaisar Iblis, tetapi dia tidak peduli. Yang benar-benar membuatnya cemberut adalah bahwa Feng Tianxing mampu memblokir serangannya, dan memblokir hukuman ilahinya. Aneh, kok bisa diblokir? Inkarnasi Tiadao tidak dapat menemukan alasannya. Apa yang digunakan inkarnasi Tiadao adalah kekuatan Dao besar, yang merupakan kekuatan terkuat di dunia ini. Selain itu, kekuatannya setidaknya satu ranah lebih kuat dari Feng Tianxing, jadi dia tidak boleh diblokir. Tanyakan saja pada Tiadao secara langsung. Jawaban atas pertanyaan ini, selain jalan surga, juga diketahui oleh Feng Tianxing. Setelah Kaisar Iblis memberinya tubuh ini, dia tampaknya telah memperoleh semua informasi tentang Feng Tianxing, dari tingkat kultivasi hingga metode umum. Tetapi Kaisar Iblis tidak tahu berapa banyak cara di antara umat manusia untuk meningkatkan kultivasinya untuk sementara. Dan yang paling kejam di antara mereka adalah terobosan dadakan. Baru saja, pada saat yang sama ketika kesadaran Kaisar Iblis dibunuh oleh Dao Surgawi, Feng Tianxing langsung menelan semua esensi yang tersisa setelah kesadaran Kaisar Iblis dikalahkan. Kaisar Iblis dapat bersembunyi begitu lama dengan kesadaran kecil ini, kesadaran di dalamnya murni dan kuat. Meminjam kekuatan ini, Feng Tianxing menyelesaikan terobosan di alam, dan sekarang, dia berada di alam yang sama dengan inkarnasi Tiadao. Dalam pertempuran di alam yang sama, Feng Tianxing menggunakan pertahanan lagi, menghindari efek pengurangan kerusakan dari inkarnasi Tiadao, setidaknya dalam waktu singkat untuk dapat menemui jalan buntu. Dari awal yang tidak menguntungkan hingga stabilitas total sekarang, perubahannya hanya beberapa saat lagi.